Alhamdulillah al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat, ar-raqibu ala kulli jarihatin bima starahat, al-muttali ala dhamairil qulubi idha hajazat, alladhi la ya'zubu an ilmi misqala zarratin fis samawati wal arda harrakat aw sakanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun la yuhitu bihi al-jihad, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil misak, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khotib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kita semua, kebahagiaan kita, kemuliaan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu biha shadiq wa yu'tamanu fil kha'in wa yuhawwinu fil amin. Al hadis. Akan datang suatu masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada masa itu sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddiqu fil kadhib, yang pada saat itu pembohong-pembohong justru dibenarkan dan orang-orang yang benar justru dibohongkan. Orang-orang yang pengkhianat justru dipercayakan, tapi orang-orang yang terpercaya justru dikhianati. Wa yantiqu bi arwabidah, dan akan berbicara pada saat itu kaum-kaum rawabidah. Ditanyakan, ya Rasulullah, wa ma rawabidah? Apa itu kaum rawabidah ya Rasulullah? Qal ar-rajul at-tafih, yaitu seorang laki-laki yang bodoh, seorang laki-laki yang tidak punya kapasitas keilmuan yang cukup. Yatakallamu fi amril amah, mereka berbicara terhadap masalah keumatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari, memahami ini hadis dan kemudian menyikapi daripada ini hadis, pentingnya kita pada saat ini agar jangan sampai kaum rawabidah, artinya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak alim, justru dia yang akan berbicara terhadap masalah umat. Dan kita pentingnya untuk mempersiapkan kita, untuk diri kita dan generasi kita, putra putri kita, untuk belajar ilmu agama yang sebaik-baiknya, agar kaum rawabidah ini tidak merajalela di tengah-tengah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, yang diantara lagi hikmahnya orang yang mau belajar ilmu agama ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mau hadir dalam majelis ilmu para ulama. Umar bin Khattab pernah menceritakan kepada kita, ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab melihat ada seorang laki-laki yang begitu keluar dari rumah, beliau itu melihat, dinampakkan oleh Allah, kemudian dia itu, laki-laki ini membeban dosanya banyak sekali, seberat gunung Tihamah. Lantas kemudian laki-laki tadi rupanya keluar itu untuk datang di majelis ilmu, majelisnya seorang ulama. Maka kemudian setelah dia kembali dari majelis ulama, padahal dia cuma satu kali datang ke majelis itu, maka kemudian beliau melihat, Umar bin Khattab melihat, rupanya Allah sudah mengampunkan seluruh dosa-dosanya yang seberat gunung Tihamah tadi. Maka oleh karena itu pentingnya seseorang itu mau hadir dalam majelis-majelis ilmunya para ulama. Maka oleh karena itu, maka Umar bin Khattab, la tufarriqu majalisal ulama, janganlah engkau menjauh daripada majelis-majelisnya para ulama. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan di atas muka bumi ini buq'ah, suatu tempat yang akram ala Allah, yang lebih dimuliakan di sisi Allah, min majalisil ulama, daripada majelis-majelisnya ulama. Masya Allah, yang dimuliakan ma'asyiral muslimin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin memahami daripada ini bahwasanya majelis ulama itu luar biasa pentingnya dan barokahnya. Tidak harus mewah,
tempatnya tidak harus mewah, tapi yang penting di situ ada majelisnya ulama, majelis ilmu yang membicarakan tentang ilmu-ilmu agama. Ini pentingnya majelis-majelis ilmu itu. Sehingga di tempat kita barangkali tempatnya majelisnya reot, di gubuk yang reot, itu lebih mulia di sisi Allah, lebih dimuliakan di sisi Allah daripada ada istana yang megah, yang mewah, bangunan yang luar biasa megah tapi tidak digunakan untuk majelis ilmu, tidak ada untuk apa itu majelis ilmunya para ulama. Hatta ma'asyiral muslimin, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman itu apa? Tanda akhir zaman itu apa ma'asyiral muslimin? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman itu salah satu indikatornya ya'muruna masajidahum wa yakharabun an dzikrillah. Nanti pada akhir-akhir zaman mereka membangun masjid-masjid yang mewah-mewah, tetapi masjid-masjid itu kharab, sunyi daripada orang-orang ahli zikir kepada Allah, ahli zikir kepada orang-orang alim, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir di dalam masjid-masjid yang mewah itu. Inilah tanda-tanda kiamat ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maqala Syaikhul Qadir Jilani, wahai kalian semuanya, janganlah kalian terkonsentrasi pada mencuci pakaian jasadmu sementara pakaian kalbumu kotor. Engkau harus mencuci kalbu terlebih dahulu, kemudian baru mencuci pakaianmu yang biasa. Cucilah pakaianmu dari kotoran dan cucilah kalbumu dari dosa-dosa. Ini makalah Syaikhul Qadir Jilani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya lagi indikator seseorang itu yang dianugerahkan hidayah, dianugerahkan kekuatan iman dan Islam itu adalah bagaimana dirinya senantiasa berupaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agamanya. Di dalam hadis Nabi, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu mudah difahamkan atau mudah diajak belajar dan memahami, mengamalkan ilmu agama. Wa yulhimuhu rusdah, dan kemudian Allah memberikan ilham padanya, rusdah pada petunjuknya Allah. Ma'asyiral muslimin, hadis ini menerangkan kepada kita, jadi kalau memang seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah untuk mau belajar ilmu agama. Kebalikannya, kalau memang orang itu tidak dikehendaki baik oleh Allah, berarti orang itu akan susah untuk diajak ngaji, anak-anaknya susah diajak belajar ilmu agama, apalagi mondok pesantren. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa dianugerahkan bisa berjalan untuk belajar ilmu agama, maka sesungguhnya orang itu hakikatnya telah dijalankan oleh Allah menuju jalan menuju surga. Wa qala Fathullah Al-Musili, alaisal marid alaisal marid, kata Syekh Fathullah Al-Musili, bukankah orang yang sakit itu ketika dirinya tidak diberi makan, tidak mau makan dan tidak mau minum, wadawa dan tidak mau minum obat, yamut, akan mati? Betul? Qalu bala, iya ya Syekh. Wa qala kadzalika al-qalb, begitu juga hati. Idza muni anhu al-ilm wal hikmah salasata ayyam yamut. Begitu juga hati manusia ketika dirinya tidak mau menambah ilmunya, tidak mau belajar ilmu agama dan menambah ilmu hikmahnya selama 3 hari, maka hati itu pun juga akan mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya ngaji, dan oleh karena itu kita penting niat kita memahami bentuk orang yang belajar ilmu agama itu ada beberapa tipe. Di dalam keterangan kitab diterangkan, wa'lam, ketahuilah anna fi thalabil ilmi salah satu ahwal. Ketahuilah orang yang belajar ilmu agama itu ada tiga karakter. Yang pertama, rajulun talabal ilm yattakhidahu zadahu ilal ma'ad. Yang pertama, orang mau belajar ilmu agama, orang mondok pesantren, yang pertama tujuannya adalah agar supaya dengan ilmu agama itu menjadi bekal dirinya untuk hari akhirat nanti. Walam yaqsud bihi illa wajhallah wa daral akhirat, tidaklah dituju sama sekali dari belajar ilmu agama, tujuannya adalah tiada lain hanyalah untuk ridhonya Allah dan kampung akhirat. Fahada minal faizin. Maka karakter yang pertama, kelompok yang pertama ini adalah kelompok orang-orang yang sangat beruntung.
Wa rajulun talabahu liyasta'ina bi ala hayati al-ajilah wa yanalu bihi al-'izz wal jah wal mal wa huwa 'alimun bidzalika mustasirun fi qalbi ruqaqata halihi wa hissata maqsadih fa hada minal mukhatirin. Tipe yang kedua masyarakat muslimin, orang yang belajar ilmu agama itu, tipe yang kedua adalah dengan tujuan supaya bisa menolong tujuan-tujuan kehidupan dunianya saja. Wayanalu, dan dirinya bisa mendapatkan dengan ilmu itu, bisa mendapatkan kemuliaan, bisa mendapatkan kedudukan, bisa mendapatkan harta daripada ilmunya. Wa alimun, dan dirinya mengetahui dengan itu semuanya bahwasanya di dalam hatinya itu adalah kelemahan pribadinya dan hinanya tujuannya. Fahada, orang yang seperti ini tapi dirinya masih menyadari dia punya ilmu, dia punya jadi ustadz, dia jadi kiai, tapi ada motivasi lain, tujuannya supaya mendapatkan hal-hal yang duniawi, kedudukan, harta benda duniawi. Maka orang yang seperti ini hadirin adalah orang-orang yang sangat berisiko. Al-mukhatirin, orang-orang yang sangat berisiko. Fa inna ajalahu, jika memang ajalnya, kematiannya, kalau memang kematiannya masih bisa sebelum kematiannya itu dirinya masih diberikan tobat oleh Allah, dia masih berkesempatan tobat maka dirinya akan bisa selamat daripada su'ul khotimah. Wa baqiya amruhu fi khatril masyah. Tapi wa in wafaqa lit-taubah, dan orang itu jika memang diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa bertobat kepada Allah sebelum datangnya kematian, wa adhafa, dan dia belajar ilmu agama. Dalam keterangan di sini dia mau belajar ilmu agama, dia mau ngaji kepada ulama, wa tadaraka ma farad, dan kemudian dia susuli apa-apa yang tertinggal daripada dosa-dosanya itu, iltahaqqa, maka orang ini akan bisa berjumpa dengan umat orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Fa inna ta'ib nazan, karena orang yang mau tobat daripada dosa-dosa, kamala dzanbalah, seperti orang yang tidak pernah dosa sama sekali. Yang ketiga masyarul muslimin, warajulun salis istahwada alaihi syaitan. Yang tipe yang ketiga masyarul muslimin adalah orang yang sangat terperdaya oleh pada tipu daya setan. Dia mencari dengan ilmunya itu hadirin adalah dengan ilmunya itu dengan tujuan yang paling utama adalah agar supaya memperkaya dirinya di dunia, untuk sombong-sombongan, untuk kedudukan, untuk kemuliaan-kemuliaan, karena diriku adalah pengikutnya paling banyak dan sebagainya. Maka dialah masuk dengan ilmunya ini, seluruh masuk dengan tujuan-tujuan duniawi tadi. Wa huwa ma'adzalika yutmir, tetapi orang ini juga masih menyimpan di dalam hatinya bahwa dirinya mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, litisyama, karena dia mempunyai tanda-tanda seorang ulama, karena dia seorang alim, seorang ulama, tapi tujuannya hanya duniawi saja, dan kemudian walaupun dirinya berpenampilan seperti orang ulama, seorang pakai surban, pakai segala macam imamah dan sebagainya, tapi rakusnya dirinya terhadap dunia, mata kalubi ala dunya zahiran batinan, rakusnya kepada perkara dunia itu zahir batin dalam keterangan kita tadi. Fahada minal halikin, maka orang tipe ketiga ini adalah orang-orang yang akan hancur dunia akhirat, dan orang yang idiot, al-maghrurin, yang tertipu. Idir raja munqati'un an taubatih, karena sesungguhnya taubat sudah terputus bagi dirinya, karena dirinya menganggap bahwa dirinya adalah orang baik, orang hebat, tapi dirinya tidak menyadarinya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Al-Quran mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kenapa engkau mengucapkan dakwah-dakwah kamu, bicara-bicara kamu tentang ilmu agama ini, mala taf'alun, apa yang tidak kau kerjakan. Wa huwa maqala fi man, dan sebagaimana apa yang sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi dajjal, saya ini daripada selain dajjal itu ada yang lebih saya takutkan atas diri kamu semuanya. Apa itu ya Rasulullah? Iya, qala ulama usu, yaitu ulama-ulama yang jahat dengan ilmunya hanya untuk motivasinya duniawi belaka. Masya Allah, semoga Allah menyelamatkan diri kita, menjadikan diri kita, keluarga kita, anak turun kita menjadi orang-orang ahlul ilmi zahiran wa batinan,
yang mukhlis, yang khalis, yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'tu qawla minna minkum tilawatan wa salamun rabbi fir warham anta khairur rahimin.